Korea Utara. Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian utara semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Korea Utara menguasai sebagian utara semenanjung Korea, meliputi wilayah seluas 120.540 km persegi. Korea Utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia di utara, dan dengan Korea Selatan. Batas barat Korea Utara adalah Sungai Kuning dan Teluk Korea, sementara di timur terdapat Laut Jepang. Titik tertinggi di Korea Utara adalah Gunung Paektusan dengan ketinggian 2.744 meter. Sungai terpanjang di Korea Utara adalah Sungai Amnok yang mengalir sepanjang 790 km. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan share terlebih dahulu. Penduduk Korea Utara menyebut negaranya Pukkosen atau Kosen Utara, sementara penduduk Korea Selatan menyebutnya sebagai Bukhan atau Han Utara. Sebelum diambil alih oleh Jepang pada tahun 1905, semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea. Baik Korea Utara maupun Selatan mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung kepada Perang Korea pada tahun 1950. Pada 1953 terjadi sebuah gencatan senjata sehingga mengakhiri pertempuran. Namun, kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani. Kedua negara diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1991. Pada 26 Mei 2009, Korea Utara secara sepihak menarik diri dari gencatan senjata. Korea Utara termasuk dalam negara satu partai di bawah perintah Partai Buruh Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juche yang digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara ini. Juche menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972, kendati Kim Il-sung telah menggunakannya untuk membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal tahun 1955. Sementara resminya sebagai negara komunis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliter berpaham Stalinis. Korea Utara mengadopsi ideologi Juche, secara sepihak menyatakan ketergantungan pada kekuatannya sendiri. Pemujaan terhadap Kim Il-sung dan Kim Jong-il diorganisir dengan baik. Setelah wafatnya Kim Il-sung pada 1994, gelarnya menjadi Presiden Abadi, dan ia dikubur di Istana Matahari Kumsusan di pusat Pyongyang. Meskipun posisi presiden dipegang oleh Kim Il-sung yang telah meninggal, kepala negara saat ini adalah Kim Jong-un, anak termuda Kim Jong-il.
Kim Jong-un memimpin Korea Utara hingga saat ini. Badan Legislatif, Majelis Tertinggi Rakyat, dipimpin oleh Kim Yong-nam, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh Kim Yong-il. Jumlah penduduk Korea Utara adalah sekitar 23 juta jiwa, salah satu negara dengan kelompok etnik dan bahasa paling seragam di dunia. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Korea, yang dikenal sebagai Joseonmal. Meskipun bahasa Korea yang digunakan di Korea Utara secara dasar serupa dengan bahasa Korea yang digunakan di Korea Selatan, terdapat beberapa perbedaan dalam kosakata, ejaan, dan pengucapan antara kedua versi bahasa tersebut. Sejak pemisahan kedua Korea, terdapat upaya di Korea Utara untuk menghilangkan pengaruh bahasa asing, khususnya yang berasal dari bahasa Tionghoa dan bahasa Inggris. Beberapa istilah dan kata baru diciptakan atau diubah agar sesuai dengan ideologi dan kebijakan yang dianut oleh rezim Korea Utara. Konstitusi Korea Utara menyatakan bahwa kebebasan beragama diizinkan. Namun, menurut standar-standar agama Barat, sebagian besar penduduk Korea Utara dapat dikelompokkan sebagai tidak beragama. Penganut agama Buddha di Korea Utara bernasib lebih baik daripada kelompok agama lain. Khususnya penganut Kristen di negara ini seperti dikucilkan oleh penguasa. Berikut adalah beberapa fakta mengejutkan Korea Utara yang jarang diketahui. Negara terisolasi. Korea Utara adalah salah satu negara paling terisolasi di dunia. Negara ini memiliki hubungan perdagangan dan diplomatik yang terbatas dengan negara lain, serta dengan ketat mengontrol pergerakan warganya. Akses internet sangat dibatasi. Sebagian besar warga Korea Utara tidak memiliki akses ke internet. Mereka yang memilikinya pun hanya diperbolehkan mengunjungi sejumlah situs web yang dikontrol pemerintah. Media berita dikontrol negara. Masyarakat Korea Utara seakan-akan sangat dibatasi kehidupannya. Mereka dijaga agar tidak dapat berhubungan dengan dunia luar. Di negara tersebut, pemerintah hanya menyediakan 4 saluran televisi, yakni stasiun televisi pusat untuk menayangkan berita penting seputar politik, kanal Mansudai, saluran olahraga, dan Ryong Namsan. Korean Central Television merupakan saluran utama negara tersebut yang biasa menyiarkan berita, propaganda, dan ideologi ke seluruh negara. Melalui saluran ini, pidato pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga disiarkan secara luas. Warga Korea Utara tidak diperbolehkan menelepon ke luar negeri. Khusus bagi mereka yang kedapatan melakukan sambungan telepon ke Korea Selatan, akan dihukum mati. Pembatasan ke luar negeri. Pemerintah sangat membatasi perjalanan ke luar negeri. Masyarakat Korea Utara tidak diizinkan bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan pemerintah. Sementara itu, setiap turis asing yang masuk juga diawasi dengan ketat dan dibatasi pergerakannya. Senjata nuklir. Korea Utara memiliki program senjata nuklir. Negara ini telah melakukan beberapa uji coba senjata nuklir dan dikenakan sanksi internasional sebagai akibatnya. Model rambut tidak boleh sembarangan. Gaya atau model rambut biasanya menjadi tren tersendiri bagi perempuan di sebuah negara. Namun, hal tersebut tidak berlaku di Korea Utara. Di negara ini, perempuan hanya bisa memilih 18 model rambut yang sudah ditetapkan pemerintah Korea Utara. Deretan model rambut itu selalu dipasang di salon, dan pelanggan tidak boleh meminta model lain di luar 18 model tersebut. Sementara itu,
kaum pria hanya memiliki 10 pilihan model rambut. Untuk aturan mengecat rambut, Korea Utara punya kebijakannya sendiri. Masyarakat hanya diperbolehkan mengecat rambut menjadi hitam, khusus bagi mereka yang sudah memiliki uban. Jika kedapatan mengecat rambut dengan warna selain hitam, maka si penata rambut dan pelanggan akan mendapat hukuman. Dilarang mengambil foto sembarangan. Khusus bagi turis yang sedang mengunjungi Korea Utara, harus membiasakan diri dengan gaya hidup masyarakatnya yang tidak terbiasa terkena jepretan kamera. Maka dari itu, mengambil gambar adalah satu hal yang dilarang di Korea Utara. Bahkan, kamera milik wisatawan akan disita apabila kedapatan melanggar peraturan tersebut. Negara kelaparan. Global Hunger Index menyebut, Korea Utara menempati posisi ke-96 dari 116 negara dengan tingkat kelaparan serius. Apalagi, ketika pandemi COVID-19 berlangsung, di mana perbatasan ditutup demi mencegah penyebaran virus tersebut. Masyarakat kelas bawah di Korea Utara sangat menderita dan kekurangan pangan, sehingga kelaparan merajalela. Sebelumnya, Korea Utara pernah mengalami bencana kelaparan pada tahun 1990-an. Akibat peristiwa itu, ratusan ribu orang dikabarkan tewas kelaparan. Sampai saat ini, Korea Utara masih terus berjuang agar tidak kekurangan pangan. Korea Utara sangat bergantung pada bantuan asing untuk memberi makan penduduknya. Jutaan orang menderita kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya. Tenaga kerja dengan upah rendah. Jumlah angkatan kerja di Korea Utara per tahun 2021 adalah 16,93 juta orang. Dari jumlah tersebut, diisi oleh para tenaga kerja dengan upah murah. Los Angeles Times menyebut, diperkirakan ada 400.000 orang pekerja yang berada di kelas pekerja paksa dengan bayaran rendah. Itulah beberapa fakta mengejutkan Korea Utara yang jarang diketahui. Berikan pendapat Anda jika ingin menambahkan di kolom komentar di bawah. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk melihat konten-konten menarik lainnya dari seluruh dunia. Terima kasih telah menonton.